Pemilik rumah makan keluhkan harga ayam naik. Pasutri tewas dibunuh, polisi selidiki motifnya. Panen melon segar dari greenhouse. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Kenaikan harga bahan pokok seperti ayam dan cabai membuat sejumlah pedagang dan pemilik rumah makan di kota Jambi mengeluh, terpaksa menahan harga jual agar pelanggan tidak kabur. Kenaikan harga bahan pokok seperti ayam dan cabai membuat sejumlah pedagang dan pemilik rumah makan di kota Jambi mengeluh, terpaksa menahan harga jual agar pelanggan tidak kabur. Seperti yang dialami Pak Edison, pemilik rumah makan di kota Jambi. Ia mengaku keuntungan penjualan saat ini hampir tidak ada, bahkan seringkali hanya balik modal. Setiap uang hasil penjualan yang dibawa ke Pasar Angso Duo langsung habis untuk membeli bahan dagangan. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir, di mana bahan seperti santan juga telah lama naik harganya. Meski begitu, Edison mengaku tidak berani menaikkan harga menu makanan di warungnya, karena khawatir pelanggan akan berpindah ke tempat lain. Barang-barang tuh naik, kalau kita jualannya nggak bisa udah standar kayak gitu kan, nggak bisa dinaikkan harganya gitu kan. Udah walaupun harga bahan pokoknya naik, namun dagangan nasi ini nggak bisa dinaikkan gitu harganya, tetap segitu. Kalau dinaikin harganya, pelanggannya nantinya lari kan, nggak mau udah datang ke sini lagi. Ya, pengunjungnya sekarang ini boleh dikatakan beli sambal yang banyak, beli lauk gitu kan. Ya kalau orang masak di rumah kan nggak cukup uangnya banyak kan. Beli lauk sepotong, dua potong, anaknya cukup. Gitu. Harapannya harga ayam cabai dan santan bisa segera turun agar penjual seperti dirinya dapat kembali menjual dengan harga standar dan mendapatkan untung untuk menutup biaya sewa tempat. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir membuka acara peresmian Sentra Ketahanan Pangan dan penandatanganan perjanjian kerjasama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi. Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir membuka acara peresmian Sentra Ketahanan Pangan dan penandatanganan perjanjian kerjasama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi. Kepala Lapas Kelas 2B Jambi, Meita Eriza mengatakan, peresmian Sentra Ketahanan Pangan Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi dan PKS 1 antara Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi dengan Polres Muaro Jambi dan Kodim 0415 Jambi. Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi dihuni 229 warga binaan, 200 narapidana dan 29 tahanan sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Lapas membangun sentra ketahanan pangan yang meliputi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Di sektor pertanian dengan lahan seluas 400 meter persegi ditanami kangkung, tomat, dan cabai yang dikelola oleh 20 orang warga binaan. Untuk sektor peternakan dibudidayakan sekitar 200 ekor ayam kampung dengan 4 orang warga binaan sebagai pekerja. Di sektor perikanan terdapat kolam bioflok dengan 3.000 bibit ikan lele yang dikelola oleh 3 orang warga binaan. Tentu ini merupakan salah satu dari program pemerintah Asta Cita gitu kan. Gitu. Jadi kami bersama-sama berbaur melaksanakan Asta Cita itu. Nah di lapas ini sudah jalan ya Bu. Ada ketahanan pangan seperti peternakan, perikanan, perkebunan. Jadi hari ini juga mengadakan MOU dengan Kapolres ya, Kapolres Muaro Jambi dan Dandim. Juga hari ini sebentar lagi akan ada tanda tangan kerjasama sama.
Tujuan pemasyarakatan dapat tercapai membentuk warga binaan yang produktif, mandiri, siap berkontribusi kembali di tengah masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia resmi meluncurkan program Senator Peduli Pangan yang digelar di 4 provinsi di Indonesia pada Sabtu 27 September lalu. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mendukung asta-cita Presiden Prabowo dalam mencapai swasembada pangan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia resmi meluncurkan program Senator Peduli Pangan yang digelar di 4 provinsi di Indonesia pada Sabtu 27 September 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mendukung asta-cita Presiden Prabowo dalam mencapai swasembada pangan. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin memimpin langsung peluncuran program Senator Peduli Pangan di Desa Talang Aling, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu pada Sabtu siang. Program Senator Peduli Pangan ini diawali dengan penanaman benih jagung oleh anggota DPD RI Supwil Barat 1 bersama Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Kehutanan, diikuti oleh pemerintah daerah dan Forkompimda Bengkulu. Komoditas jagung ini dipilih karena bernilai ekonomi tinggi, mudah dibudidayakan, sekaligus mendukung kebutuhan pangan dan pakan ternak nasional. Secara keseluruhan, ada 45 ton bibit jagung hibrida yang ditanam. Selain itu, ada juga penanaman 1 juta pohon dalam rangka Green Demokrasi dan penebaran 10.000 bibit ikan nila. Sultan menyebutkan penanaman benih jagung yang dilakukan oleh DPD RI berkaitan langsung dengan visi besar Presiden Prabowo dalam asta-cita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Program ini tidak berhenti sebagai seremoni. DPD RI bersama pemerintah daerah, petani, Bulog, kementerian terkait akan mengawalinya hingga panen dan penyerapan hasil, sehingga nantinya target swasembada pangan nasional dapat tercapai dan Indonesia tak lagi melakukan impor komoditas tersebut. Agenda penanaman benih jagung ini dilakukan secara serentak di 4 provinsi di Indonesia, yakni Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah dengan total lahan seluas 5.000 hektar. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Saudara, kunjungan kerja Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi 7 DPR RI ke Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya di RT 11, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, terkenal dengan keindahan kebun sayur dan kearifan budaya Melayu Jambi yang berpadu dengan tradisi berbagai suku pendatang. Kunjungan kerja Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi 7 DPR RI ke Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya di RT 11 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, terkenal dengan keindahan kebun sayur dan kearifan budaya Melayu Jambi yang berpadu dengan tradisi berbagai suku pendatang. Komisi 7 DPR RI menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan pariwisata di Kampung Baselang agar kampung wisata ini bisa ramai dan bisa berkembang. Kampung wisata Baselang masih berada pada tingkat desa berkembang sehingga memerlukan peningkatan infrastruktur dasar terutama akses jalan yang menjadi syarat utama kemajuan sebuah destinasi. Sekretaris Daerah Kota Jambi Ridwan menyebutkan pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan desa wisata Baselang, melibatkan Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian secara kolaboratif sehingga UMKM bisa berkembang melalui pengolahan produk pertanian untuk mendukung program makan bergizi gratis. Akan mengawasi terus di dalam pembinaan pariwisata. Bahkan itu tanggung jawab Dinas Pariwisata aja. Dinas Pertanian kita lihat lahan masih ada kosong. Jadi kolaborasi antara dinas instansi, saling mengikuti, saling sinergi, ya kan? Saling membackup antara Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Jasa, salah satunya UMKM tadi lahan masih kosong kan masih banyak di sini. Pengelola Kampung Wisata Baselang terbentuk dari inisiatif masyarakat untuk mewujudkan lingkungan bersih dan edukatif. Berharap melalui kunjungan DPR RI ini, branding dan pengelolaan kawasan wisata dapat semakin kuat dan lebih banyak menarik minat wisatawan. Kalau khusus UMKM kita kan sekarang ini masih berfokus kepada pertanian dan ekonomi kreatif. Kita akan berfokus pada ekonomi kreatif dan berfokus pada rumpun-rumpun Melayu dan yang lain.
Kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di Kampung Wisata Baselang Pakung Jaya ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan pariwisata Kota Jambi sekaligus memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat setempat. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Beralih ke informasi lainnya, Bupati Batanghari Fadil Arif menghadiri panen raya dan percepatan tanam IP2 tahun 2025 di Desa Terusan, Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Fadil Arif menghadiri panen raya dan percepatan tanam IP2 tahun 2025 di Desa Terusan, Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari menyampaikan apresiasi kepada petani dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan pertanian di Desa Terusan. Bupati berharap agar panen raya dan percepatan tanam IP2 ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Batanghari. Pemerintah daerah memberikan dukungan kepada petani melalui berbagai program dan kegiatan pertanian. Panen raya dan percepatan tanam IP2 ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Desa Terusan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan produksi pertanian di Kabupaten Batanghari dapat meningkat dan kesejahteraan petani dapat terjamin. Acara ini dihadiri Forkompimda Kabupaten Batanghari, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari, Kelompok Tani Tantalanai. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain Pak Sutri tewas dibunuh, polisi selidiki motifnya. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.